Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya akan melanjutkan treat dari Mas Agil Saputra yang kemarin ya, tentang lemah kuburan atau Pilkades Mekarsari 1985. Oke, ini adalah bagian ketiga dari cerita lemah kuburan. Jadi kemungkinan ada 7 bagian ya nantinya ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Masih di waktu yang sama, di rumah sang lurah, mereka semua yang kini sudah berada di ruang tamu tampak terdiam. Nalarnya masih mencoba untuk mencerna tentang sosok pocong bersimpu yang mereka lihat di ruangan utama beberapa saat yang lalu. Semua orang bersila gelisah di tikar bawah. Sementara Lurah Pawiro berada di dekat istrinya yang dibaringkan di kursi ruang tamu itu. Tampak Bagotro yang tiba-tiba memukul-mukul dadanya. Dengan tangannya, ia terlihat mencari sesuatu dari balik sakunya, membuat mereka kini bertanya, "Kenapa, Mbah?" tanya Pak Karim memecah keheningan. "Waduh, obat anti nyeriku ketinggalan," jawab Bagotro dengan nafasnya yang sedikit tersengal. "Waduh," tanggap Lurah Pawiro yang segera menyuruh Kadus Barjo untuk mengantarkan Bagotro pulang. "Kang Jo, tolong Bagotro diantarkan pulang ya, mumpung belum terlalu malam," pinta sang lurah, seraya menoleh ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 22.45. "Waduh, kalau sendirian saya nggak berani, Kang," jawab Barjo yang kini terlihat saling pandang dengan Kadus Wicak. "Karo sampean yo," kata Barjo lagi, yang kini mengajak Wicak untuk turun mengantar Mbak Gotro. "Ya wis lah, ayo. Tapi saya sekalian pulang ya, gak mampir ke sini lagi," jawab Kang Wicak sambil meminta izin kepada Pak Lurah, di mana setelah mengantarkan Bagotro, ia tidak akan kembali ke sini. "Ya wis, gak popo, sana antarin," ucap sang lurah. Yang mana setelah itu Barjo dan Wicak pun segera bangkit dengan sedikit memapah Bagotro. Mereka berdua pun akhirnya memberanikan diri untuk keluar dan mengantarkan jawara tua itu pulang ke rumahnya. Menit demi menit berlalu dan dengan perlahan suasana pun mulai tenang. Begitu juga dengan Bu Sundari yang kini tampak pulas dan tak menggigil seperti beberapa saat yang lalu. Sang lurah yang sudah berhasil menata ketenangannya pun akhirnya menyuruh orang-orang yang berada di rumahnya untuk segera pulang. "Sampean-sampean, kalau pingin pulang, pulang aja nggak apa-apa, mumpung belum terlalu malam," ucap Lurah Pawiro yang merasa tidak enak melihat wajah-wajah gelisah itu. "Terus jenengan gimana Pak Lurah?" tanya Pak Warso. "Gak apa-apa Kang, tenang aja, saya akan hadapi. Yang penting kalian semua pulang sampai rumah selamat, istirahat," ucap sang lurah lagi. Ada sedikit keraguan di antara orang-orang yang berada di rumah sang lurah itu. Selain merasa sungkan, sepertinya bayangan pocong bersimpu itu masih tersisa di pikiran dan membuat mereka menjadi ketakutan untuk melangkah keluar. Tapi di sisi lain mereka juga sadar bahwa bertahan di sini juga tak ada untungnya. Karena bisa saja hal ganjil itu akan terjadi lagi. Sampai akhirnya
Setelah cukup menata keberanian, mereka pun memutuskan untuk pulang, meninggalkan Lurah Pawiro. Sang lurah yang kini sendirian terlihat memastikan selimut yang menutupi tubuh istrinya itu tertutup rapat. Dan setelah itu, ia pun bangkit dan meraih teko kopi yang berada di dekatnya. Ia tuangkan kopi yang sudah tak hangat itu ke dalam gelas bekas bukan miliknya dan berlanjut dengan membakar sebatang rokoknya. Jemarinya tampak sedikit gemetar. Dikepulkannya asap rokok itu, seraya menenangkan diri atas apa yang terjadi. Harusnya saya tidak mau lagi maju dalam pilkades. Batinnya di antara keluh asap rokoknya itu, walaupun itu hanya sekejap. Karena seketika pikirannya mulai berubah ketika mengingat betapa loyalnya orang-orang yang selama ini mendukungnya. Semilir angin menembus masuk melalui lubang kaca jendela ruang tamunya yang pecah itu, membuatnya segera bangkit dan menutupinya dengan gulungan-gulungan karpet yang ia tegakkan. Walah, kok iso kayak ngene? Keluhnya setelah itu. Sang lurah kembali memastikan keadaan istrinya, yang mana ia sedikit merasa lega ketika melihat kepala istrinya sudah berpeluh dan juga tidak lagi merasakan panas yang berlebih di kening dan leher istrinya itu. Aduh, syukurlah sudah nggak begitu panas istriku, ucapnya yang kini beranjak merebah di bawah karpet. Sejenak ia menatap langit-langit, lalu memejamkan matanya. Tak lama setelah itu, dan entah bagaimana caranya, setelah semua yang terjadi malam itu, Lurah Pawiro tertidur dengan lelapnya. Singkat cerita, keesokan harinya kabar pocong di rumah sang petahana semalam menyebar begitu saja. Entah siapa yang memulai cerita itu. Yang jelas pagi itu, topik bungkusan kafan yang terbang masuk ke rumah lurah tadi malam segera menjadi bahasan dalam setiap perbincangan di sudut-sudut desa Mekarsari itu. Pak Lurah dikirimi santet. Pak Lurah itu dikirimi santet, terus Bu Lurah sekarang jadi sakit, kata seorang ibu-ibu dalam sebuah obrolan di pedagang sayur keliling pagi itu. Hah? Suamiku itu semalam pulang berlari dari rumahnya Pak Lurah, terus wajahnya ketakutan. Katanya sih lihat pocong terbang masuk ke rumahnya Pak Lurah, tanggap salah satu seorang ibu-ibu lagi dalam perbincangan itu. Semua tuduhan tentu tersudut ke arah Juragan Wiryo. Memangnya siapa lagi selain dia orang yang memiliki motif lain untuk mengganggu Lurah Pawiro Atmojo. Sementara itu di waktu yang sama di Mekarwetan, yang mana itu juga adalah wilayah dusun Lurah Pawiro tinggal. Pagi itu nampak para kepala dusun sudah berkumpul di rumah Kadus Barjo. Pak Tunggul sebagai Kadus Mekar Kulon, Wicak sebagai Kadus Mekar Kidul, Kang Soleh sebagai Kadus Mekar Lor, dan Pak Mansur sebagai Kadus Mekar Tengah. Dan yang terakhir yaitu Barjo sebagai Kadus Mekar Wetan. Wajah-wajahnya nampak pucat dan lemas, sepertinya semalam mereka tak bisa tidur. Kang Soleh adalah satu-satunya di antara 5 orang itu yang terlihat menekuk mukanya. Kadus Mekar Lor nampaknya menahan amarah. Pancen babi, gak bisa gini terus kalau gini caranya, ucap Kang Soleh seraya meletakkan kantong plastik yang berisi tanah di atas meja ruang tamu Kadus Barjo itu. Ia berujar bahwa tadi pagi ia menemukan tanah itu berceceran di lantai teras rumahnya.
yang mana sangat ia yakini ini adalah tanah kuburan yang sengaja disebar oleh seseorang. "Nih, coba kalian cium. Baunya jelas kan? Minyak serimpi," kata Kang Soleh sambil membuka bungkusan plastik itu. "Iyo Kang, istri saya tadi pagi juga nemuin seperti itu di depan rumah," tanggap Pak Mansur, Kadus Mekar Tengah, yang segera disambut oleh Pak Tunggul yang mengeluarkan sesuatu yang akan sangat mengagetkan. "Ini yang saya temukan di depan pintu, selain ceceran tanah itu," ucap Pak Tunggul, Kadus Mekar Kulon, seraya mengeluarkan nisan kayu yang bertuliskan nama dirinya dari balik jaketnya. "Wah, asu nek koyo ngene iki," tanggap Kang Wicak seraya mengusap wajahnya dengan resah. Fakta pagi ini adalah semua kadus-kadus itu mendapati ceceran tanah berbau minyak mayat di depan rumahnya masing-masing. Dan Pak Tunggul yang sedikit berbeda dari yang lainnya, karena lainnya menemukan ceceran tanah, tapi Pak Tunggul, dia mendapati sebuah nisan kayu yang bertuliskan nama dirinya tergeletak di depan pintu rumahnya. "Apa kita labrak saja Wiryo bajingan itu? Gak ingat apa zaman dia miskin selalu minta tolongnya sama saya," kata Kang Soleh, Kadus Mekar Lor berdarah campuran Jawa Madura itu, yang justru segera dicegah oleh Pak Tunggul. "Sudah Kang, sudah. Jangan. Ini urusan halus. Walaupun kita yakin kalau ini semua ulah dia, tapi kita nggak ada bukti sama sekali. Kecuali kalau kita bisa menangkap basah pelakunya. Sudah, jangan emosi dulu. Nanti malah panjang urusannya. Pokoknya, sekarang bagaimana caranya kita mengatasi ini dengan cara yang semestinya," kata Pak Tunggul, mencegah Kang Soleh yang marah itu. "Dari awal Wiryo itu udah saya nasihati, gak usah mencalonkan diri. Saya sebagai salah satu orang yang dekat dengan dia jelas tahu betul gimana kemampuannya. Lawong, baca aja gak lancar. Latar belakangnya juga seperti itu. Gak akan bisa memenangkan warga kita yang sudah mulai konservatif ini. Ya beginilah akhirnya yang dia lakukan. Kalau tidak dengan membakar uang, ya dengan cara-cara hitam seperti ini," gerutu Kang Soleh marah. Sebelum kemelut pencalonan pilkades ini terjadi, Kang Soleh adalah orang yang dekat dengan Juragan Wiryo. Bahkan bisa dikatakan ia sudah menjadi sahabat bandar dadu itu sejak lama, dari zaman miskin hingga sukses seperti ini. Tapi kedekatan itu pecah seiring dengan kedatangan almarhum Kang Pajul yang menjadi pembisik atas pencalonan ini. Kang Soleh yang waktu itu tahu akan kapasitas dan kemampuan Juragan Wiryo sempat mencegahnya. Bukan ia menganggap Wiryo tak pantas mengabdi untuk desa. Namun, ia berpendapat bahwa selain menjadi lurah, itu ada jalan lain. Bisa jadi pamong, tokoh, atau donatur saja. Itu sudah cukup membuat Juragan Dadu itu dihormati oleh masyarakat di Kelurahan Mekarsari ini. "Yang harus waspada itu kayaknya sampean Kang," sahut Wicak kepada Pak Tunggul. Memang benar, Pak Tunggul selaku kepala dusun di mana tempat Juragan Wiryo tinggal memang seharusnya waspada untuk kubu Wiryo. Ia kini seperti diibaratkan sebagai pengkhianat karena tidak mendukung calon dari dusunnya sendiri. Mungkin itu juga menjadi sebab ia mengirimkan kayu nisan itu selain tanah makam. "Tapi itu kan hak saya juga, mau dukung siapa.
Lagi pula saya juga banyak berhutang budi pada Pak Lurah. Keluarga saya juga banyak dibantu sama beliau," sanggah Pak Tunggul dengan pendapatnya. "Sudah, sekarang kita lapor saja ke Pak Lurah tentang kejadian ini. Karena kemarin saya sudah sempat ngobrol. Katanya pagi ini beliau dan Mbak Gotro akan berangkat ke Sapu Angin untuk bertemu orang pintar," sela Kadus Barjo mengakhiri pertemuan itu. Tak selang beberapa lama, kelima kadus itu pun bergegas menuju rumah Lurah Pawiro, berharap pagi ini mereka bisa ikut ke Sapu Angin dan bertemu orang pintar itu untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Di depan rumah sang lurah, terlihat Bagotro yang sudah berdiri di teras seraya menghisap rokoknya. Begitu juga dengan Pak Lurah Pawiro nampak memapa Bu Sundari menaiki mobil sedan keluaran 5 tahun yang lalu. Dan terlihat juga Mbok Tun berjalan di belakang sambil menenteng sebuah bingkisan dengan satu lengannya. Waktu itu bersamaan pula dengan datangnya kelima kadus-kadus itu, yang segera bergegas berlari menghampiri. "Waduh, ya jelas gak muat mobilnya. Saya benar-benar lupa kalau mobil Pak Lurah itu sedan," ucap Kadus Barjo di awal kedatangan mereka, yang segera tertuju dengan keadaan Bagotro yang nampak segar bugar. "Pripun, Mbah? Udah seger lagi?" kata Wicak, orang yang semalam mengantar jawara sepuh itu bersama Barjo. "Hehehe, wong aku kok," canda Bagotro sambil sedikit membusungkan dadanya. "Piye? Pasti semalam kalian tidak bisa tidur toh? Kelihatan dari mukanya kusut," kata Mbak Gotro, yang segera dijawab oleh Barjo dengan sebuah cerita singkat tentang tanah kuburan yang mereka temukan di depan rumah masing-masing. "Karena itu, Mbah, kami sebenarnya ingin ikut ke Sapu Angin. Tapi kok kayaknya mobilnya nggak cukup ya, Mbah," kata Barjo setelah bercerita. Dan seketika membuat Lurah Pawiro yang juga mendengar itu langsung menawari mereka untuk memakai mobil lainnya. "Pakai mobil pickup mau nggak?" kata Pak Lurah menawari para kadus-kadus itu, yang mana tanpa berpikir mereka pun mengiyakan tawaran itu. "Siap Pak Lurah," saut Barjo. "Tapi nanti kalian siap-siap kedinginan loh," ucap Pak Lurah lagi. "Halah, nggak apa-apa Pak Lurah," tanggap Kang Tunggul. Dan setelah kunci mobil itu sudah diberikan oleh Pak Lurah, selang beberapa menit kemudian mereka semua pun berangkat beriringan menuju desa Sapu Angin untuk menemui orang pintar kerabat dari Mbok Tun itu. "Pak Demo itu apakah mau kalau diminta mengembalikan kiriman santet ini?" tanya Lurah Pawiro dalam kemudi kepada Mbok Tun yang duduk di kursi belakang. "Wah, kalau itu saya kurang tahu Pak Lurah. Ya nanti coba saja ditanyakan," jawab Mbok Tun yang tak lama kemudian ditanggapi oleh Bu Sundari. "Wes Pak, ora usah. Kalau yang kayak gitu dikembalikan, terus apa bedanya kita sama mereka?" kata Bu Sundari dengan suara lirih dan lemas, membuat Lurah Pawiro yang duduk di kemudi sejenak terdiam mendengar itu. "Terus nanti biayanya kira-kira berapa ya Tun?" tanya Mbah Gotro kini kepada Mbok Tun. "Mboten usah Mbah, nggak akan mau Pak De saya. Ini sih sudah saya bawakan gula, kopi sama teh kok. Karena memang maunya hanya menerima yang seperti itu," jawab Mbok Tun disela oleh Pak Lurah. "Nggih Mbah,
agak langka memang. Terus itu sudah saya bawakan kopi sama teh, terus gula 10 kilo. Selah sang lurah saat itu. Perjalanan pun kini berlanjut menuju wilayah pinggiran kota paling utara, menembus kabut, melewati lintasan yang berkelok, serta melalui jalan yang menanjak. Sampai akhirnya, setelah berpuluh menit berlalu, tibalah mereka di tempat yang dituju. Jalan yang mulai berbatu adalah penanda bahwa mereka sudah memasuki wilayah desa Sapu Angin, yang mana tentu membuat dua mobil ringan itu kini menurunkan kecepatannya. Sampai akhirnya tak selang beberapa lama kemudian mereka memasuki desa itu. "Rumahnya yang sebelah mana, Mbok?" tanya Pak Lurah kepada Mbok Tun. "Nah, itu rumahnya yang sedang ada orangnya di depan," jawab Mbok Tun. 10 menit sebelum mereka sampai di rumah itu, terlihat seorang pria tua tengah duduk di depan sebuah rumah yang sederhana, menyambut dari kejauhan dengan senyum dan lambaian tangan, seakan-akan ia tahu kedatangan mereka. "Pak Deuntung," sapa Mbok Tun yang baru saja turun dari mobil. "Weh, Rene Ton, monggo monggo, semuanya masuk," ucap Mbak Untung mempersilahkan, seraya mendekat menyalami rombongan itu satu persatu. "Terima kasih loh, udah jauh-jauh sampai ke sini. Monggo, silahkan masuk ke gubuk saya," ucap Mbak Untung lagi kepada rombongan itu. "Nje mas," tanggap Mbak Gotro dengan senyum. Dan beberapa saat kemudian, Mbok Tun, Lurah Pawiro, Bu Sundari, Mbak Gotro, dan para kadus-kadus Mekarsari itu pun mulai melangkah masuk ke dalam rumah Mbah Untung itu. "Gimana? Ada apa ini? Kok sampai mau jauh-jauh datang ke sini?" ucap Mbah Untung. Mendengar itu, Pak Lurah dan rombongan hanya saling pandang dengan senyum-senyum tipis. Mereka sepertinya masih canggung dan mendadak bingung dari mana harus memulai kata-kata untuk menjelaskan tujuan kedatangan mereka ini. Hingga beberapa saat kemudian akhirnya Mbok Tunlah yang mencoba mengawali semua itu. "Gini loh Pak D," ucap Mbok Tun memecah kecanggungan di rumah Mbak Untung itu. Yang mana tak lama setelah Mbok Tun sedikit bercerita, semua orang pun ikut mulai berbicara satu persatu, hingga semuanya menjadi jelas. Mbah Untung nampak menghela sedikit nafasnya setelah mendengar penjelasan itu. Ia terlihat mengkerutkan alisnya seakan tengah menerawang. Dan tak selang beberapa lama kemudian ia pun beranjak dari kursinya, berjalan masuk ke dalam untuk mengambil sesuatu. "Kalian tunggu sebentar ya," kata Mbah Untung seraya berjalan. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian ia pun keluar dengan membawa sebuah kendi air minum. "Mohon maaf ya kalau agak tidak sopan," kata Mbak Untung yang meminta izin karena hendak menuangkan air kendi itu ke dalam mulut mereka satu persatu. Singkat cerita, semua orang pun meminum air dalam kendi itu bersamaan dengan Mbah Untung yang kini meminta mereka semua untuk bersiap-siap. "Siap-siap, Ge, karena ini pasti tidak akan enak," kata Mbak Untung kepada 9 orang itu, seraya memberikan masing-masing dari mereka sebuah kantong plastik. Yang mana tak lama setelah itu, kecuali Mbok Tun, satu persatu dari mereka pun mulai merasa mual dan muntah-muntah. Mereka memuntahkan sesuatu yang kurang lebih sama, yaitu lendir-lendir kekuningan yang berbintik-bintik merah. Tapi ternyata tidak bagi Bu Sundari, yang kini justru terlihat
sesak karena yang keluar dari mulutnya itu berbeda dari yang lain. Yang mana setelah diperiksa, apa yang dimuntahkannya adalah beberapa gumpalan-gumpalan yang berwarna coklat. Nah, ini tanah kuburan, kata Mbah Untung kepada Bu Sundari, yang kini terlihat sudah berkuyup dengan peluh dan merasa cukup tercengang ketika tahu apa yang dimuntahkannya itu adalah gumpalan-gumpalan tanah. Di antara semuanya, hanya jenengan, Bu, yang sudah berhasil dimasuki teluh. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah setelah ini panjenengan akan merasa lebih baik, ungkap Mbak Untung setelah itu. Terus, apa yang harus kita lakukan setelah ini, Kang? Tanya Mbak Gotro. Oh, Jenje, pokoknya rumah-rumah panjenengan tetap harus saya bersihkan, kata Mbak Untung kala itu. Terus, kapan itu Mbah? Tanya Lurah Pawiro. Ya harusnya sih secepatnya. Tapi mohon maaf, kalau dalam waktu dekat ini saya terus terang belum bisa, karena sedang ada sesuatu yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Tapi tenang saja, saya janji kalau sudah selesai, saya pasti akan sowan ke rumah panjenengan semua. Dan untuk sementara ini mungkin panjenengan akan saya kasih pegangan dulu untuk sedikit berjaga-jaga, kata Mbah Untung yang kembali beranjak untuk mengambil sesuatu di dalam kamarnya. Dan selang beberapa saat kemudian, Mbah Untung pun kembali keluar membawa sesuatu untuk orang-orang itu, berupa kotak-kotak kecil yang dibungkus dengan kain hitam dan dibagikan kepada mereka tanpa terkecuali. Ini dibawa saja, dikantongi. Tapi kalau mau tidur jangan lupa dibawa bantal, tukas Mbah Untung yang disambut oleh mereka semua dengan anggukan kepala. Satu lagi pesan saya. Kalau nanti panjenengan menemukan ceceran tanah seperti itu lagi ya, disapu saja. Terus dipel dengan air kelapa hijau, tutup Mbah Untung pagi itu. Wajah mereka pun sudah sedikit lega. Sampai mereka semua berpamitan. Mbah Untung tidak benar-benar memberitahu siapa orang yang telah melakukan itu. Namun tentu itu bukanlah masalah bagi mereka, karena dugaan kuat sudah tertuju kepada pihak Juragan Wiryo. Lagi pula, motif apa lagi yang bisa dijadikan alasan saat ini kalau bukan tentang pilkades mendatang? Wah, badanku kok jadi enteng gini ya Pak, kata Bu Sundari kepada Pak Lurah saat mereka dalam perjalanan pulang. Iya tabune. Alhamdulillah, berarti jodoh sama obatnya, jawab Lurah Pawiro yang disusul oleh Mbak Gotro. Oh, dan sepertinya Pak Demo itu memang benar-benar sakti ya Tun. Orangnya juga sopan, ramah, baik. Tapi kok gak mau dikasih uang, kata Mbak Gotro kepada Mbok Tun yang duduk di sebelahnya. Nje Mbah, memang orangnya seperti itu. Tidak pernah mau menerima uang dari orang-orang yang ia tolong. Katanya tidak mau kalau masa tuanya jadi sakit-sakitan, jawab Mbok Tun, kemudian membuat Mbah Gotro bertanya. Sakit-sakitan? Maksudnya gimana Tun? Tanya Mbak Gotro. Kalau kata Pak D saya itu, orang pintar yang mau nerima uang dari pasiennya biasanya rata-rata di masa tuanya bakal sakit-sakitan.
Ya percaya nggak percaya sih, tapi menurut saya itu cukup terbukti dengan dia yang sampai umur segini masih bugar dan jarang sakit. Jelas Bok Tun atas pertanyaan dari Mbak Gotro. Oh, ngono ya. Ya, bener juga sih. Dan kalau yang saya lihat sepertinya umur antara saya dan dia hanya selisih 3 sampai 5 tahunan ya Tun. Di bawah saya, tanggap Mbak Gotro dalam perjalanan itu. Singkat waktu setelah melewati perjalanan yang sebenarnya tak begitu jauh, akhirnya sampailah juga para rombongan itu di Mekarsari. Lebih tepatnya di depan rumah sang lurah, yang mana beberapa saat setelah mereka turun dan sebelum mereka beranjak pulang, Lurah Pawiro meminta Mbak Gotro dan para kadus-kadusnya untuk masuk terlebih dahulu ke rumahnya, karena sepertinya ada sedikit hal yang ingin beliau pesankan. Tolong kabarkan kepada orang-orang ya, kalau nanti malam kita nggak usah kumpul-kumpul dulu, kata Lurah Pawiro kepada mereka semua. Singkat cerita, detik pun berganti menit dan berubah menjadi jam, seiring dengan sinar mentari yang kini sudah tenggelam dan diganti oleh cahaya bulan yang kebetulan tengah purnama. Petang itu untuk pertama kalinya suasana desa Mekarsari tak seperti biasanya, karena sudah sejak maghrib hingga sekarang kira-kira pukul 23.00, seakan tak ada yang lalu lalang keluar dari rumahnya. Semua itu disebabkan oleh kabar pocong terbang di rumah Pak Lurah kemarin malam dan warta tentang ceceran tanah kuburan di rumah para kadus tadi pagi, yang mana ternyata itu juga sudah tersebar di seluruh desa. Sementara itu di dusun Mekar Kulon, tepatnya di rumah Pak Kadus Tunggul, terlihat Jayus yang tengah duduk di kursi teras, seraya menyesap kopi dan menghisap rokok kreteknya. Anak Pak Tunggul itu tampak duduk dengan menekuk wajahnya. Wajahnya tampak kesal dan marah karena pikirannya yang tak juga beralih dengan hal lain. Asu, asu, batinnya saat mengingat kejadian pagi tadi, yaitu ketika dirinya menemukan nisan kayu bertuliskan nama ayahnya dan ceceran tanah di lantai teras rumahnya itu. Sedikit banyak Jayus merasa bersalah, dan itu tidak bisa ia hindari juga. Karena walaupun secara tidak langsung bagi Jayus, ia merasa bahwa dirinya adalah salah satu penyebab dari kekacauan pilkades ini. Tapi kadang rasa bersalah itu hilang ketika ia mengingat hantaman-hantaman tangan dan satu pukulan keras di kepalanya tempo hari yang terjadi di sebuah warung kopi dekat rumahnya itu. Ah, persetan dibilang pengkhianat, ucapnya pelan saat mengingat teriakan-teriakan dari orang yang mengeroyoknya di kedai kopi waktu itu, yang mana ingatan itu membuat kemarahannya semakin membekas. Apalagi ditambah dengan kayu nisan dan tanah kuburan yang ia temukan tadi pagi, yang mana kini membuat kemarahannya menjadi berlipat ganda. Entah kekalutan apa yang merasukinya saat itu. Yang jelas sudah ia rencanakan sejak pagi, bahwa ia berencana akan menangkap basah siapapun orang yang menyebarkan tanah kuburan di depan rumahnya itu. Pokoknya kalau sampai tertangkap, bisa-bisa saya potong kakinya. Gak peduli siapapun itu, kata Jayus dengan sedikit membisik di tengah renungan di teras depan rumahnya itu. Sampai akhirnya lamunannya itu terpecah beberapa saat kemudian oleh panggilan dari sang ibu yang memintanya untuk masuk ke dalam rumah. "Malbule, sudah malam. Tidur. Besok kamu harus pergi ke kebun pagi-pagi loh," kata ibunya yang seketika membuatnya beranjak. "Iya mak,"
kata anak Pak Tunggul itu, seraya berjalan dan masuk ke rumahnya. Rupanya ia masih nampak gelisah menengok ke kanan dan ke kiri sampai akhirnya, saya tunggu di sini aja lah," batin Jayus yang saat itu kini memilih untuk tidur di ruang tamunya, agar ia bisa tetap pada rencananya untuk menangkap siapa yang telah menebar tanah makam itu. Bantal, sarung, dan guling sudah ia ambil dari kamarnya. Kini ia merebahkan dirinya di kursi sudut ruang tamunya. Seraya menahan kantuknya, ia pun menyamankan posisinya sambil sesekali menatap ke arah jendela. Tapi tak bisa ia pungkiri bahwa sebenarnya dirinya ini lelah karena seharian bekerja di kebun, yang mana bagaimanapun caranya ia menahan kantuknya. Pada akhirnya rasa letihnya membuatnya kalah. Sampai akhirnya malam itu kira-kira pukul 1.30, Jayus kembali terbangunkan oleh sesuatu yang menghantam pintu rumahnya. Suaranya tak begitu keras, namun cukup membuat Jayus yang ketiduran kini terbangun. Set. Mata Jayus seketika membalap ketika mendengar suara itu. Ia yang menoleh ke arah pintu pun bergegas bangkit dan mengendap dengan pelan, seraya meraih combret yang memang sudah ia siapkan di bawah kursi. Jayus berjalan mendekat ke arah jendela rumahnya. Dengan pelan ia singkapkan sedikit tirainya, seukuran satu bola matanya. Dan disitulah Jayus mengintip dan mengamati suasana di luar rumahnya. Tak ada yang ia lihat selain kegelapan dan sudut tembok gapura benteng rumahnya yang terkena sinar temaram dari lampu jalan. "Apa ya yang tadi? Masa aku salah dengar?" bisiknya seraya menyingkap tirai jendela itu sedikit lebih lebar. Sebenarnya ia ingin keluar saat itu, namun pada kenyataannya kemarahan-kemarahan yang sudah ia kumpulkan itu tidak memberinya cukup keberanian untuk sekedar membuka pintu dan sekejap untuk memeriksa keluar. Yang ada kini malah tengkuknya yang mulai bergidik ngeri. "Asu, asu," bisiknya yang masih mencoba bertahan mencermati setiap bagian luar rumahnya dari balik singkapan tirai itu. Tapi keputusannya untuk tidak keluar ternyata ada benarnya. Karena beberapa saat kemudian tubuhnya dibuat beku oleh sesuatu yang berdiri di pekarangan rumahnya. "Allahu Akbar," ucapnya membisik dalam kekakuan itu, melihat sosok bungkusan putih yang entah dari mana datangnya tiba-tiba saja muncul begitu saja dan berdiri di atas tanah pekarangan depan rumahnya. Dari balik jendela, mata Jayus tak bisa berkedip, seakan terhipnotis untuk terus menatap sosok berupa pocong itu. Begitu juga dengan satu tangannya yang sedari tadi menyingkap tirai jendela rumahnya. Kini malah semakin kencang meremas singkapan itu. Suasana pun semakin kacau ketika sosok pocong itu kini mulai terbang rendah melandai mendekatinya, seperti tahu kalau ada orang yang tengah mengamatinya dari balik jendela. Bersamaan dengan itu, bau anyir darah bercampur bangkai seakan menembus kaca dan mulai menusuk penciuman si Jayus. Tapi lagi-lagi hal itu tak serta-merta membuat tubuhnya yang kaku bisa berlari jauh. Sampai akhirnya sosok itu kini berhenti dan berdiri satu langkah di depan matanya. Walau itu masih tersekat kaca jendela, namun rupa wajahnya terlihat sangat jelas di mata si Jayus. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah," ucap Jayus dengan lidahnya yang keluh dan tubuhnya yang semakin gemetar. Sampai akhirnya dengan sisa-sisa keberaniannya, ia pun mulai membaca doa yang saat itu terlintas di pikirannya, yang mana itu seperti memberinya sedikit kekuatan hingga tak lama setelah itu perlahan Jayus pun
bisa melangkah mundur meski dengan matanya yang belum bisa berpaling ke arah lain. Dan bersamaan dengan itu, keanehan pun bertambah ketika singkapan tirai yang sudah terlepas dari jemarinya tak juga menutup seperti seharusnya. Dan benar saja, karena beberapa detik setelah ia kehilangan jangkauannya, kini secara tiba-tiba wajah dari pocong itu sudah berada memenuhi celah di antara singkapan tirai itu. Seketika Jayus pun limbung, terhuyung mundur bersamaan dengan suara combret yang ia genggam kini terjatuh di lantai rumahnya. "Mak!" kata Jayus, yang perlahan penglihatannya semakin memudar dan gelap, yang mana pada akhirnya malam itu dirinya sudah diambang batas, terjatuh dan terkulai di lantai ruang tamunya. Jayus tak sadarkan diri. Lemah Kuburan bab 3 selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti sampai bagian ini. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Oke, ini adalah bagian ketiga dari tweetnya Mas Agil Saputra tentang Pilkades Mekarsari 1985 ya. Jadi masih, ya sebenarnya masih panjang ya, ada 13 bab. Cuman rencananya nanti saya singkat jadi 6 atau 7 bab lah. Insya Allah bisa. Rekaman lama ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga kalian suka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.